Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Ibrahim ayat 52. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu. Balaghul linnasi, tanwin bertemu lam, idgham bila guna. Linnasi kita panjangkan karena ini adalah guna musyaddada. Waliyunzaru, nun mati bertemu zal, ini ikhfa, kita panjangkan juga. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yaitu ada beberapa huruf dalam Al-Quran, dia itu bukan sebagai tanda baca, tapi dia itu merupakan hanya tanda tulisan, ya. Bahwa tulisan itu menunjukkan makna dari suatu kata atau kalimat di dalam ayat tersebut, ya. Seperti di sini ada alif, setelah waw sukun ada alif, di sini juga ada alif. Ini bukan mat, tidak berfungsi sebagai mat, tapi dia hanya tanda tulisan bahwa ini menunjukkan kata ini adalah kata jamak yang diakhiri dengan alif. Ini dibahas di dalam ilmu nahwu shorof. Maka di dalam membaca Al-Quran kita harus mengetahui mana saja tanda-tanda baca yang harus kita pakai dan mana saja yang itu hanya tanda tulisan saja. Seperti setelah waw ada alif, maka alifnya ini tidak dipakai. Demikian juga yang sini, yang waw sebelumnya ada hamzah u, ya, ulul, ini u-nya tidak dibaca panjang atau bukan mat tetapi pendek saja. Ulul albab, ini merupakan tanda tulisan. Yang bukan tanda tulisan tetapi dia juga sekaligus menjadi tanda baca, seperti alif yang dipakai untuk mat dan lain sebagainya. Baiklah, kita ulangi. Hadza balaghul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu. Kita berhenti di sini karena kita tidak kuat nafas, maka kita cari tempat untuk berhenti, diwakafkan, dicari tempat berhenti yang bagus. Kemudian ibtidak, kita ibtidak dari waw, bisa dari sini waliya'lamu atau dari waliyunzaru bihi. Kita dari sini saja. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Misalnya kita tidak kuat lagi, kita berhentinya sebelum waw, ini bagus. Kemudian di sini ada mad jaiz munfasil, kita panjangkan kalau terus. Waliya'lamu tadi kalau kita wakaf ini hanya satu alif saja, tanda layar ini tidak berfungsi. Tanda layar ini digunakan untuk kalau kita itu meneruskan bacaan, maka ketika terus ini menjadi mad jaiz munfasil. Annama ini guna musyaddada. Kemudian ini juga tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah. Kita berhenti di sini tadi. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Kalau misalnya dirasa kita itu kuat sampai akhir, sebaiknya kita meneruskan sampai akhir, ya, kalau nafas kita kuat. Contohnya begini. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadzakkara ulul albab. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah tasydid yang ada di sini, yaitu dua tasydid di atas dal dan kaf. Ini harus kita
jelas membacanya, harus tegas. Ketika huruf itu bertasydid, kita harus tegas sehingga tasydidnya itu terdengar. Waliyadzakkara. Jadi tabrakan ke kaf ini jangan ragu-ragu. Waliyadzakkara ulul albab. U-nya pendek karena wawunya ini tidak berfungsi, dia hanya sebagai tanda tulisan bahwa kata-kata ulu ini harus ada wawunya dalam tulisannya, tapi tidak menjadi tanda baca atau tidak dipakai ketika kita membacanya. Kita akhiri dengan mad arid li sukun di sini menjadi 1 atau 2 atau 3 alif, kemudian baknya dikolkolahkan. Baiklah, kita ulangi dari depan, silakan ditirukan. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadzakkara ulul albab. Jadi yang perlu dilatih ini terutama yang tasydid, ada 2 tasydid yang berdampingan ini, zal dan kaf ini. Waliyadzakkara ulul albab. Tidak semua orang bisa, apalagi pemula, ini harus dilatih berulang-ulang untuk kata-kata waliyadzakkara. Waliyadzakkara ulul albab. U-nya pendek, lu-nya pendek karena ada sukun. Lu ini aslinya panjang, ulu panjang, akan tetapi karena di sini ada sukun maka menjadi pendek ya. Waliyadzakkara ulul albab. Saya ulangi sekali lagi dari sini. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian penjelasan kita tentang ada huruf yang berupa tanda tulisan tapi dia tidak menjadi tanda baca, dan ada huruf-huruf yang perlu kita perhatikan ketika dia bertasydid dan harus jelas ketika dia itu diucapkan tasydidnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.